Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan juga ibu bapak sekalian. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diskusi pada siang hari ini. Namun sebelum menginjak acara lebih jauh lagi, ada baiknya kita memulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Nah, sebelum kita beranjak ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini kami merupakan mahasiswa semester 5 S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Akmala Firdaus, di sini sebagai fasilitator, kemudian ada Anissa sebagai fasilitator, kemudian ada Audrey sebagai notulen 2, kemudian ada Sabrina sebagai notulen 1, kemudian juga ada Farah sebagai dokumentator, kemudian ada Angel sebagai dokumentator, kemudian juga ada Cabib sebagai dokumentator, dan yang terakhir ada Diva Novenda sebagai timekeeper. Selanjutnya, agar kita saling mengenal, ada baiknya juga Bapak Ibu sekalian juga dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saat berkenalan, diharapkan Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya masing-masing deh. Untuk perkenalannya juga dapat menyebutkan nama, usia, serta ada atau tidaknya riwayat hipertensi. Untuk perkenalan yang pertama mungkin dapat dimulai oleh Ibu Ong Syu Chun. Kepada Ibu Ong Syu Chun, waktu dan layar dipersilakan. Halo, nama saya Ong Syu Chun, usia saya 48 tahun. Saya ada, ya bukannya ada ya, mulai ada gejala-gejala seperti hipertensi gitu. Soalnya setahu ini sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ong Syu Chun. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjutkan kepada Kakak Anak Agung Sagung. Mungkin kepada Kak Agung, waktu dan layar dipersilakan. Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agung Sagung Kartika Fidiani. Usia saya 21 tahun. Untuk riwayat hipertensi, ya memang ada untuk beberapa waktu lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Dewinta. Kepada Kak Dewinta, waktu dan layar dipersilakan. Ya, baik. Nama saya Dewinta, usia 31 tahun, dan iya menderita hipertensi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dewinta. Mungkin selanjutnya bisa kepada Ibu Nurul. Kepada Ibu Nurul, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih. Waktunya selamat siang untuk adik-adik ya. Seumur anak saya ini soalnya kan. Dan ibu yang sudah rawuh, ibu-ibu yang lain yang sudah rawuh. Oke, saya umur 55 tahun. Kebetulan alhamdulillah saya tensi selama ini stabil ya. Jadi di 120 lah di situ. Terus yang lain-lain nggak ada keluhan sih. Keluhan sesuai usia aja lah ya. Ya, itu aja saya pikir yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Novita. Ya, perkenalkan nama saya Trinovita Isnaini, umur 22 tahun, ada riwayat hipertensi.
Baik, terima kasih Kak Novita. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Zaya. Ibu Zaya, apa bisa untuk perkenalan? Iya, sebelumnya apakah suara saya masuk? Dengar Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaya Aulia Tahari, biasa dipanggil Zaya. Saya berusia 20 tahun. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin bertanya Ibu, apakah Ibu Zaya ada riwayat hipertensi atau tidak? Untuk sejauh ini tidak ada. Baik, terima kasih Ibu Zaya. Mungkin untuk selanjutnya kepada Ibu Vera bisa dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vera, usia 47 tahun. Saya memiliki riwayat hipertensi. Baik, terima kasih Ibu Vera. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan untuk yang terakhir, Bapak Didin. Bisa dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas nama saya Pak Didin. Saya mempunyai riwayat hipertensi, tapi akhir-akhir ini tensi saya cukup normal karena saya rajin mengkonsumsi obat hipertensi. Baik, terima kasih Bapak Didin. Mungkin terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian karena bersedia memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya kita akan memasuki inti acara, yaitu sesi diskusi dengan menggunakan metode Metaplan. Mungkin kepada teman-teman yang bertugas dipersilakan untuk share screen materinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Topik pada diskusi kali ini yaitu mengenai hipertensi pada kelompok usia lebih dari 15 tahun. Mungkin bisa di next. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Tujuan dari diskusi kali ini yaitu untuk mengetahui persepsi peserta terhadap penyakit hipertensi pada kelompok usia lebih dari 15 tahun, serta upaya-upaya apa saja yang diketahui atau sudah dilakukan oleh peserta dalam mengendalikan hipertensi. Selain itu, metode Metaplan dipilih untuk menggali ide dari para responden mengenai permasalahan hipertensi itu sendiri. Namun sebelum kita memulai diskusinya lebih lanjut, izinkan kami untuk membacakan peraturan dan juga teknis dari diskusi kali ini. Untuk pembacaan peraturan dan juga teknis diskusi akan disampaikan oleh Mbak Anissa selaku co-fasilitator. Kepada Mbak Anissa, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Akmala atas kesempatannya. Untuk selanjutnya saya mohon izin untuk membacakan teknis dan juga peraturan pada diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa di next. Untuk peraturan diskusi, yang pertama, peserta dimohon untuk tetap menyalakan video selama diskusi. Namun apabila jaringan tidak memadai, dapat menonaktifkan video. Kedua, seluruh peserta diharapkan mematikan mikrofon ketika tidak berbicara. Dan yang ketiga, jawaban merupakan pendapat murni masing-masing peserta, sehingga tidak perlu khawatir adanya jawaban benar atau salah. Next. Untuk selanjutnya, ada teknis diskusi. Yang pertama, fasilitator akan memberikan beberapa pertanyaan.
Fasilitator akan memberikan jeda dengan waktu 2 menit kepada peserta untuk memikirkan jawaban. Kedua, fasilitator akan menunjuk peserta satu persatu untuk mengutarakan jawabannya. Yang ketiga, peserta dapat menjawab pertanyaan dengan on mic setelah dipersilakan oleh fasilitator. Keempat, kofasilitator akan mengonfirmasi jawaban yang telah diberikan oleh peserta. Kelima, yang akan terlihat di layar perangkat Anda adalah situs Jamboard yang akan menjadi alat pemandu pada diskusi kita pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, notulen 1 akan membacakan notulensi diskusi setelah diskusi berakhir. Catatan, tidak ada jawaban yang benar dan salah. Sehingga Bapak atau Ibu bisa menuliskan jawabannya sesuai dengan pendapat dan pandangannya masing-masing. Berikut terkait peraturan dan teknis diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk agenda selanjutnya, saya serahkan kembali kepada fasilitator. Baik, terima kasih kepada Mbak Anissa atas pembacaan peraturan diskusinya. Selanjutnya, kita akan memasuki inti dari diskusi pada siang hari ini, di mana Bapak dan Ibu nanti akan menyampaikan pendapat terkait pertanyaan yang akan saya berikan sebagai fasilitator nantinya. Kemudian nantinya Mbak Anissa sebagai co-fasilitator juga akan membagi alur dari jawaban Bapak dan Ibu sekalian. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke Jamboard-nya. Mungkin bisa dibantu share screen. Baik, terima kasih. Izinkan saya membacakan pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan hipertensi? Baik, saya akan memberikan waktu selama 2 menit kepada Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan pertama. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah berlangsung selama 2 menit. Mungkin untuk jawaban yang pertama bisa dimulai dari Kak Kartika. Mungkin kepada Kak Kartika, waktu dan layar dipersilakan. Baik, jadi menurut saya hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi pada manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kartika atas jawabannya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Dewinta. Baik, menurut saya hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah ya di atas 140/80. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dewinta atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Didin.
Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya hipertensi itu merupakan tekanan darah tinggi yang tidak stabil sehingga menyebabkan kita mengalami pusing, mengalami ya segala mungkin bisa berpengaruh ke macam-macam. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bapak Didin atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Ong Syu Chun. Kalau menurut saya tekanan darah hipertensi adalah tekanan darah yang batasnya itu lebih dari 140. Itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ong Syu Chun atas jawabannya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Vera. Ya, terima kasih. Penyakit darah tinggi itu yaitu penyakit darah tinggi yang di atas normal. Baik, terima kasih Ibu Vera atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Nurul. Oh ya, hipertensi penyakit darah tinggi ya, di atas normal ya. Tadi disampaikan sebelumnya tadi berapa 120 mungkin, terus kemudian sistol diastolnya di atas kewajaran ya. Nah itu masuk itu barangkali ini ya, mungkin ahlinya yang lebih tahu. Jadi di bawah berapa tadi? Harus sistol diastolnya harus di bawah 90, 140 berapa tadi ya? Terus kemudian di di tensinya di level yang normal. Itu sih sepengetahuan saya. Baik, terima Makasih. kasih Bu Nurul atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Novita. Menurut saya, tekanan darah tinggi yaitu tekanan darah yang di atas 140. Makasih. Baik, terima kasih Kak Novita atas jawabannya. Dan yang terakhir untuk Kak Zaya, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Kalau menurut saya kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi atau peningkatan tekanan darah. Nah, selain itu hipertensi itu yang saya tahu merupakan penyakit kronis, penyakit kronik yang tidak bisa disembuhkan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Zaya atas jawabannya. Untuk selanjutnya akan diambil alih oleh kofasilitator untuk membagi alur dari setiap jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Akmala atas kesempatannya. Di sini saya mohon izin untuk membagi alur dari jawaban Bapak dan Ibu responden. Pembagian alur di sini maksudnya adalah pembagian terhadap jawaban ke dalam beberapa kelompok. Yang mana jawaban yang sama itu akan dikelompokkan dalam satu alur atau satu kelompok. Untuk itu, sebelum saya mengelompokkan, saya mohon izin untuk mengonfirmasi jawaban terlebih dahulu. Di sini terlihat sudah ada 8 jawaban dari Bapak dan Ibu responden. Yang pertama itu ada tekanan darah tinggi pada manusia. Yang kedua ada tekanan darah tinggi yang tidak stabil sehingga menyebabkan pusing dan dampak lainnya. Yang ketiga ada peningkatan tekanan darah di atas 140/80. Yang keempat ada tekanan darah yang batasnya lebih dari 140. Yang kelima ada penyakit darah tinggi di atas normal. Yang keenam ada penyakit darah tinggi di mana sistol dan diastolnya di atas normal. Yang keenam ada yang ketujuh maksud saya, mohon maaf. Yang ketujuh ada tekanan darah yang di atas 140 dan yang kedelapan yang terakhir ada peningkatan tekanan darah dan merupakan penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan. Terlihat di sini ada beberapa jawaban yang memiliki pola yang sama. Yang pertama itu ada tekanan darah tinggi pada manusia. Yang kedua ada tekanan darah tinggi yang tidak stabil sehingga menyebabkan pusing dan dampak lainnya. Yang ketiga ada penyakit darah tinggi di atas normal. Dan yang keempat ada penyakit darah tinggi di mana sistol dan diastolnya di atas normal. Apakah Bapak dan Ibu responden setuju apabila keempat jawaban ini dikelompokkan menjadi satu alur? Setuju, Mbak. Setuju.
Baik Ibu, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk alur kedua, itu ada peningkatan tekanan darah di atas 140/80, lalu ada tekanan darah yang batasnya lebih dari 140, dan ada tekanan darah yang di atas 140. Untuk ketiga jawaban ini memiliki pola yang sama. Apakah Bapak dan Ibu responden setuju apabila ketiga jawaban tersebut dikelompokkan menjadi satu alur? Ya, setuju, Mbak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas konfirmasinya. Dan yang ketiga, ini ada peningkatan tekanan darah dan merupakan penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan. Untuk jawaban ketiga, ini merupakan jawaban yang tidak memiliki pola yang sama dengan yang lainnya, maka dari itu untuk jawaban yang ketiga akan dikelompokkan menjadi satu alur saja. Apakah Bapak dan Ibu responden setuju? Saya ulangi, apakah Bapak dan Ibu responden sepakat apabila jawaban ketiga hanya dikelompokkan menjadi satu alur saja? Ya, sepakat, Mbak. Setuju. Mbak. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk pertanyaan pertama, untuk pengelompokan alur telah selesai. Untuk agenda selanjutnya, saya serahkan kembali kepada fasilitator. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Untuk pertanyaan berikutnya bisa di next terlebih dahulu. Baik, izinkan saya membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Bapak dan Ibu, mengapa hipertensi bisa terjadi? Saya akan berikan waktu 2 menit kepada Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan kedua. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah berlangsung selama 2 menit. Untuk berikutnya, Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan jawaban dari pertanyaan kedua. Mungkin bisa dimulai dari Kak Zaya. Baik, kalau menurut saya hipertensi itu bisa dapat terjadi karena akibat pola hidup yang tidak sehat. Baik, terima kasih Kak Zaya atas jawabannya. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Novita. Menurut saya penyebab hipertensi mungkin karena sering stres ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Novita atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Ong Syu Jun. Menurut saya, hipertensi itu bisa saja stres dan juga pola hidup
dan pola makannya tidak teratur. Dan itu cenderung nantinya mengarah ke beberapa penyakit. Misalkan ke jantung, terus ke paru-paru, itu yang penting itu. Apalagi yang jantung itu pasti itu, mengarahnya pasti ke sana. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Vera. Menurut saya, hipertensi disebabkan oleh stres, juga makanan. Baik, terima kasih Bu Vera atas jawabannya. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Bapak Didin. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, hipertensi itu terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama itu pola hidup. Yang pasti pola hidup itu tidak teratur, baik dari segi istirahatnya. Yang kedua, pola makan. Pola makan, jadi mereka banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengandung lemak, mengandung minyak. Nah, itu yang bisa memicu hipertensi. Yang ketiga, yaitu faktor pikiran. Jadi manusia kalau kita sudah dihadapkan dengan beberapa masalah, terutama masalah ekonomi, itu pasti akan memicu terjadinya hipertensi. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Didin atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Dewinta. Kak Dewinta, apakah sebenarnya suaranya belum masuk, Kak? Halo? Mungkin untuk jawabannya bisa disampaikan melalui room chat Zoom saja, Kak. Nggak apa-apa. Sembari menunggu jawaban dari Kak Dewinta, mungkin bisa kita lanjutkan. Kita akan mendengarkan jawaban dari Kak Kartika. Mungkin kepada Kak Kartika, waktu dan layar dipersilakan. Kalau menurut saya, hipertensi itu bisa terjadi karena pola hidup yang tidak teratur, itu meliputi terutama pola makan, pola tidur, pola pikir juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kartika atas jawabannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Ibu Nurul. Kepada Ibu Nurul, waktu dan layar dipersilakan. Oke, mengapa hipertensi bisa terjadi? Mungkin biasanya lebih ke makanan ya, makanan yang makanan yang bisa memicu tensi untuk tinggi gitu. Tetapi kalau yang saya lakukan supaya tidak begitu, biasanya makanannya saya pilih untuk penggunaan garam sih, terutama ya. Penggunaan garam yang lebih sehat gitu, yang rendah rendah natrium atau apa itu ya. Nah itu sih, jadi lebih ke makanan sih kalau saya selama ini ya. Jadi karena perkiraan saya itu penyebabnya adalah lebih ke makanan, tadi termasuk juga pikiran ya. Kalau makanan kan pelan-pelan, naiknya pelan-pelan. Kalau pikiran kan suatu saat pada saat ada shock pikiran, kemudian tiba-tiba naik itu juga bisa. Tapi kalau makanan kan pelan-pelan tuh naiknya. Jadi kalau makanannya kemudian tidak terjaga, tensinya juga bisa naik gitu. Jadi terutama untuk kadar garam sih ya, kalau yang saya sepengetahuan saya yang saya terapkan itu. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bu Nurul atas jawabannya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian karena udah menjawab pertanyaan dari pertanyaan kedua. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh co-fasilitator untuk membagikan alur. Baik, terima kasih Mbak Akmala
atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu responden atas jawabannya. Di sini saya mohon izin untuk mengonfirmasikan kembali terkait jawaban yang telah dikumpulkan. Yang pertama itu ada akibat pola hidup yang tidak sehat, lalu ada sering stres, lalu ada stres serta pola hidup dan pola makanan yang tidak teratur, lalu ada stres dan makanan, lalu ada pola hidup tidak teratur baik dari segi istirahatnya, pola makan yang banyak, mengandung lemak dan minyak, serta faktor pikiran. Yang keenam ada pola hidup yang tidak teratur, terutama pola makan, pola tidur, dan pola pikir. Yang ketujuh ada konsumsi makanan yang dapat memicu hipertensi. Dan yang ke-8 yang terakhir adalah karena gangguan pada ginjal atau menggunakan obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan. Selanjutnya, saya mohon izin untuk membagi beberapa jawaban dalam beberapa alur. Namun terlihat di sini kebanyakan jawaban itu bisa dikelompokkan menjadi satu alur. Yang pertama itu ada akibat pola hidup yang tidak sehat, lalu ada sering stres, lalu ada stres, pola hidup, dan pola makan yang tidak teratur, lalu ada stres dan makanan, lalu ada pola hidup tidak teratur baik dari segi istirahat, pola makan yang banyak mengandung lemak, dan minyak, serta faktor pikiran. Lalu ada pola hidup yang tidak teratur, terutama pada pola makan, pola tidur, dan pola pikir. Dan yang terakhir, ada konsumsi makanan yang dapat memicu hipertensi. Nah, pengelompokan dari jawaban ini didasarkan atas sebagian besar atas pola hidup. Apakah Bapak dan Ibu responden sepakat apabila ketujuh jawaban ini dikelompokkan menjadi satu alur? Ya, setuju. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk ketujuh jawaban ini akan diklasifikasikan menjadi satu alur. Untuk yang kedua, itu ada karena gangguan pada ginjal atau menggunakan obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah. Untuk jawaban kedua, ini merupakan jawaban yang tidak memiliki persamaan dengan jawaban lainnya. Apakah Bapak dan Ibu responden sepakat apabila jawaban ini diklasifikasikan sendiri pada kelompoknya? Kalau menurut saya setuju. Baik, apakah Bapak dan Ibu responden lainnya sepakat? Sepakat, Mbak. Baik. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu. Untuk jawaban kedua, karena gangguan pada ginjal atau menggunakan obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah, akan dikelompokkan menjadi satu alur. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kedua telah selesai. Untuk agenda selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada fasilitator. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mungkin bisa di next terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, izinkan saya membacakan pertanyaan yang ketiga, yaitu menurut Bapak atau Ibu, bagaimana cara mengendalikan tekanan darah? Baik, akan saya beri waktu 2 menit kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Waktu dimulai dari sekarang.
Baik, karena waktu sudah berlangsung selama 2 menit, mungkin bisa dimulai menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang ketiga. Mungkin pertanyaan yang ketiga dapat dimulai dari Kak Nurul, Ibu Nurul. Kepada Ibu Nurul, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, menurut Bapak Ibu bagaimana cara mengendalikan tekanan darah? Yang saya terapkan ini sekarang mengurangi garam ya. Sudah lama sih sebetulnya, sudah mulai umur 35 ke atas. Sekarang saya usia 55 ya. Itu saya mengendalikan mengontrol makanan terutama untuk garam. Jadi saya menggunakan garam tadi ya yang yang rendah natrium ya kalau nggak salah ya, rendah natrium. Kemudian saya menggunakan juga garam Himalayan itu yang kalau untuk hari-hari ya, tetapi misalnya untuk makanan-makanan tertentu itu saya pakai yang rendah natrium. Terus kemudian terkadang juga saya merebus daun salam ya, daun salam, terkadang daun salam aja, kemudian terkadang juga saya kasih sereh gitu ya. Jadi awalnya menggunakan itu karena waktu itu suami saya kena asam urat tinggi karena dia ke luar kota, kemudian makan seafood yang tidak terkendali. Nah, ternyata kemudian asam uratnya tiba-tiba naik tinggi gitu. Nah, saya googling. Nah, salah satunya adalah kemudian salam. Nah, sejak itu kemudian sering kami menggunakan rebusan daun salam gitu. Mungkin nggak harus tiap hari ya, tapi rutin lah ya. Seingatnya gitu ya. Ukurannya saya juga bebas aja gitu. Nah, saya itu sih. Cuma belakangan ini memang saya nggak ini. Jadi saya nggak rebus itu. Tetapi pada saat itu, terutama waktu itu untuk suami saya sebetulnya. Jadi karena suami waktu itu sudah almarhum ya beliau. Jadi waktu itu karena memang dia pengidap darah tinggi, gitu, pengidap hipertensi. Jadi waktu itu ternyata dengan konsumsi itu yang tujuannya untuk asam urat, ternyata kemudian turun gitu, tensinya itu normal gitu, tensinya itu terkendali terus gitu. Jadi akhirnya juga konsumsi itu. Tetapi yang lebih penting sekarang yang saya lakukan adalah mengurangi itu ya garam. Dari dulu sih mengurangi garam dan kemudian mengatur menu makan, misalnya untuk makanan-makanan terutama seafood ya. Seafood itu ya kalaupun makan dalam jumlah yang sedikit. Jadi saya jarang sekali misalnya masak yang kayak kepiting, kemudian yang lebih ke ikan gitu ya. Jadi yang kerang kayak gitu-gitu tuh jarang sekali. Jarang sekali untuk masak yang begitu-begitu. Udang itu jarang sekali. Jadi lebih ke makanan sih, kontrol makanan gitu. Itu sih kalau yang saya lakukan. Baik, terima kasih Ibu Nurul atas jawabannya. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Kak Kartika. Kalau menurut saya pribadi tentang cara mengendalikan tekanan darah itu, kan tadi sebelumnya penyebabnya itu kan karena pola hidup yang tidak teratur. Nah, jadi ya untuk cara mengendalikan tekanan darahnya ya untuk dengan memperbaiki pola hidup kita yang belum teratur tadi menjadi lebih teratur. Nah, misalnya tadi untuk yang pola makannya kita juga perhatikan. Saya dengar kalau hipertensi itu kan karena kebanyakan garam gitu. Jadi ya untuk dietnya kita menunya makannya itu ya kita kurangi untuk yang banyak garam gitu, kurangi asin-asin gitu, kurangi ngemil gitu. Kemudian untuk tadi kan juga saya sudah ada karena pengaturan pola tidur juga kan. Nah, itu jadi yang mungkin saya pribadi mungkin saya sering begadang itu jadi sehingga memicu hipertensi itu jadi kita harus lebih mengatur pola tidurnya jadi kurang-kurangi untuk begadang. Kemudian karena ya salah satu pola hidup itu juga termasuk pola pikir ya. Jadi kalau stres itu kan dapat memicu hipertensi juga. Nah, itu jadi misalnya ada kalanya mengatur waktu untuk refreshing atau mungkin sekitar jalan-jalan gitu. Itu juga sekalian sama sama olahraga sih sebenarnya itu saya juga kurangnya di situ yang belum saya lakukan itu. Sebenarnya olahraga itu juga
menurut saya bisa untuk juga salah satu cara untuk mengendalikan tekanan darah. Kalau dari saya itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kartika atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Ong Shu-chun. Waktu dan layar dipersilahkan. Cara untuk mengendalikan hipertensi menurut saya kita harus memang benar-benar mengatur pola makan, mengurangi asin, terutama garam, terus mengurangi stres. Mengurangi stres itu ya caranya kan banyak ya. Mau nonton kek, mau jalan-jalan. Nah, itu yang kita lakukan sih. Tapi yang terutama harus jaga pola makan. Itu yang paling penting. Pola makan, mengurangi yang asin-asin, terutama kan kadang kita bosen ya makan yang gitu-gitu aja, yang sebaiknya lebih baik itu diperbanyak dengan sayur dan buah. Itu yang menurut saya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Didin. Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau kita mau mau merubah pola hidup, jadi memperbaiki pola hidup, bukan. Jadi kita bisa mengurai dari sistem dari makanan, kita pola makan kita rubah. Yang misalnya kita sering mengkonsumsi makanan yang berminyak, makanan yang berkolesterol tinggi, itu kita harus kurangi, karena itu juga merupakan salah satu pemicu. Yang kedua, kita juga harus banyak istirahat. Banyak istirahat, juga banyak berolahraga, sehingga kita bisa mengurangi lemak atau kandungan minyak yang ada di dalam tubuh kita dengan berolahraga. Yang ketiga, kita juga harus mengurangi stres dengan misalnya banyak melakukan refreshing, kita jalan-jalan untuk supaya pikiran kita juga fresh. Jadi itu yang bisa, mungkin menurut saya bisa mengurangi kita untuk terkena hipertensi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Didi atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Novita. Mungkin bisa dengan rutin olahraga seperti jogging pagi-pagi. Baik, terima kasih Kak Novita atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Zaya. Baik, kalau menurut saya untuk mengendalikan tekanan darah atau hipertensi ini sendiri itu dengan pembatasan atau mengurangi adanya konsumsi alkohol. Selain itu juga tidak merokok, dengan menjaga pola makan yang seimbang, kemudian mengelola stres, dan istirahat yang cukup. Baik, terima kasih Kak Zaya atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Vera. Menurut saya, mengatur pola makanan dan mengurangi garam, yaitu diet garam. Baik, terima kasih Bu Vera atas jawabannya. Baik, karena jawaban dari semua peserta sudah terdapat di situs Jamboard, mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh co-fasilitator. Kepada Mbak Anissa, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Akmala atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk mengonfirmasikan terkait jawaban yang telah terkumpul dari Bapak dan Ibu responden. Yang pertama, itu ada mengurangi konsumsi garam, terendah natrium atau garam Himalaya, merebus daun salam dan mengonsumsinya secara rutin, terkadang diberi serai,
dan mengurangi konsumsi seafood. Yang kedua, dengan memperbaiki pola hidup yang belum teratur menjadi lebih teratur seperti memperhatikan asupan makanan, mengurangi ngemil dan makanan yang asin, serta kurangi untuk begadang, jaga pola pikir. Lalu yang ketiga adalah mengatur pola makan seperti mengurangi garam dan memperbanyak konsumsi sayur dan buah, serta mengurangi stres seperti dengan menonton dan jalan-jalan. Lalu yang keempat, ada memperbaiki pola hidup seperti mengurangi konsumsi makanan berlemak dan berkolesterol tinggi, memperbanyak istirahat, melakukan olahraga, serta mengurangi stres dengan melakukan kegiatan refreshing. Lalu yang kelima, ada rutin berolahraga seperti jogging di pagi hari. Lalu yang keenam, ada pembatasan atau mengurangi konsumsi alkohol, tidak merokok, menjaga pola makan yang seimbang, mengelola stres dan istirahat yang cukup. Lalu yang ketujuh, ada mengatur pola makan dengan diet rendah natrium dan tinggi, serta dengan olahraga secara teratur. Lalu yang terakhir, ada mengatur pola makan dan melakukan diet garam. Untuk selanjutnya, saya akan mengklasifikasikan beberapa jawaban yang telah terkumpul menjadi beberapa kelompok alur. Yang pertama itu ada mengurangi konsumsi garam, yang mana ini berkaitan dengan pola makan. Lalu ada yang kedua, ada mengatur pola makan seperti dengan mengurangi garam dan mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Itu masih berkaitan dengan pola makan. Lalu yang ketiga, ada mengatur pola makan dengan diet rendah natrium dan tinggi serta berolahraga secara teratur. Secara garis besar ini berkaitan dengan pola makan. Lalu yang keempat, ada mengatur pola makan dan melakukan diet garam. Untuk keempat jawaban tersebut, apakah Bapak dan Ibu responden sepakat apabila dikelompokkan menjadi satu alur, yaitu yang berkaitan dengan pola makan? Saya Setuju. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas konfirmasinya. Untuk yang kedua, saya mohon izin untuk membacakan. Ada dengan memperbaiki pola hidup yang belum teratur menjadi lebih teratur, seperti memperhatikan asupan makanan, mengurangi ngemil dan makanan yang asin, mengurangi begadang, menjaga pola pikir, dan olahraga. Lalu ada memperbaiki pola hidup seperti mengurangi konsumsi makanan dan berkolesterol tinggi, memperbanyak istirahat, melakukan olahraga, serta mengurangi stres melalui kegiatan refreshing. Lalu ada rutin berolahraga seperti jogging di pagi hari. Dan yang terakhir, ada pembatasan mengurangi konsumsi alkohol, tidak merokok, menjaga pola makan yang seimbang, mengelola stres, serta istirahat yang cukup. Untuk keempat jawaban yang telah saya bacakan merupakan jawaban yang sebagian besar berkaitan dengan pola hidup. Apakah Bapak dan Ibu responden sepakat apabila keempat jawaban dikelompokkan menjadi satu kelompok? Saya setuju. Baik, terima kasih. Untuk keempat jawaban akan dikelompokkan menjadi satu kelompok, yaitu alur 2. Terima kasih Bapak dan Ibu atas jawaban dan konfirmasi yang telah diberikan. Untuk agenda selanjutnya, saya serahkan kembali kepada fasilitator. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya akan ada pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak Sabrina selaku notulen 1. Kepada Mbak Sabrina, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan hasil notulensi dan dari pertanyaan yang telah dijawab oleh responden dalam diskusi mengenai penyakit hipertensi. Untuk pertanyaan pertama, yakni apa yang dimaksud dengan hipertensi, di sini diklasifikasikan 3 alur. Yang pertama, yakni tekanan darah tinggi pada manusia, kemudian tekanan darah tinggi yang tidak stabil sehingga menyebabkan pusing dan dampak lainnya. Yang ketiga, penyakit darah tinggi di mana sistol dan diastolnya di atas normal. Yang keempat, penyakit darah tinggi di atas normal. Untuk yang alur kedua, yakni peningkatan tekanan darah di atas 140/80. Yang kedua, tekanan darah yang batasnya lebih dari 140 dan tekanan darah yang di atas 140. Pada alur ketiga, yakni peningkatan tekanan darah dan merupakan penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, yakni mengapa hipertensi bisa terjadi. Ini diklasifikasikan 2 alur. Alur pertama, yakni akibat pola hidup yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, pola hidup tidak teratur baik dari segi istirahatnya
pola makan yang banyak, mengandung lemak dan minyak, dan faktor pikiran. Yang ketiga, sering stres. Yang keempat, stres serta pola hidup dan pola makan tidak teratur. Yang keempat, pola hidup yang tidak teratur, terutama pola makan, pola tidur, dan pola pikir. Yang kelima, konsumsi makanan yang dapat memicu hipertensi, selanjutnya stres dan makanan. Untuk yang alur kedua, yakni karena gangguan pada ginjal atau menggunakan obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah. Untuk pertanyaan yang ketiga, yakni bagaimana cara mengendalikan tekanan darah. Di sini diklasifikasikan dua alur. Alur pertama, yakni mengurangi konsumsi garam, rendah natrium atau garam Himalaya, merebus daun salam dan mengonsumsinya secara rutin, kadang diberi serai dan mengurangi konsumsi seafood. Untuk yang kedua, paling penting adalah harus mengatur pola makan seperti mengurangi garam dan memperbanyak konsumsi sayur dan buah, serta mengurangi stres seperti nonton dan jalan-jalan. Yang ketiga, mengatur pola makan dengan diet rendah natrium dan tinggi serat serta olahraga secara teratur. Yang keempat adalah mengatur pola makan dan melakukan diet garam. Untuk alur yang kedua, yakni dengan memperbaiki pola hidup yang belum teratur menjadi lebih teratur, seperti memperhatikan asupan makanan, mengurangi ngemil dan makanan yang asin, kurangi untuk begadang, jaga pola pikir dan olahraga. Untuk yang kedua, yakni rutin berolahraga seperti jogging di pagi hari. Untuk yang ketiga, yakni memperbaiki pola hidup seperti kurangi konsumsi makanan berlemak dan berkolesterol tinggi, memperbanyak istirahat, melakukan olahraga, serta mengurangi stres melalui kegiatan refreshing. Dan yang terakhir adalah pembatasan atau mengurangi konsumsi alkohol, tidak merokok, menjaga pola makan yang seimbang, mengelola stres, dan istirahat yang cukup. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil notulensi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih Mbak Sabrina atas pembacaan kesimpulannya. Selanjutnya akan ada pemaparan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bentuk pengendalian hipertensi. Hal tersebut akan dibacakan oleh Mbak Angel. Kepada Mbak Angel, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, fasilitator. Selanjutnya adalah program dari Kementerian Kesehatan untuk mengendalikan hipertensi. Nah, programnya ini disebut dengan PATUH, yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, lalu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, dan yang langkah ketiga, terapkan diet dengan gizi yang seimbang, misalnya tadi bisa dengan mengontrol kadar garam, terus juga makanan berminyak yang bisa dikurangi, lalu juga bisa lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selanjutnya langkahnya yang keempat, upayakan aktivitas fisik dengan aman, bisa dengan olahraga kecil-kecilan atau jogging. Lalu langkah yang terakhir, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Sekian program dari Kementerian Kesehatan terkait pengendalian hipertensi. Selanjutnya saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih Mbak Angel atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai topik diskusi kita pada siang hari ini, yaitu mengenai hipertensi. Apabila akan ada pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat atau juga dapat langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Kami beri waktu 10 menit untuk pertanyaannya.
Jadi pertanyaan ya Mbak, waktunya pertanyaan ya? Oke Ibu, Iya, dipersilakan mau, kalau ada. mau tanya Mbak, hipertensi itu bisa kena umur berapa? Apakah hanya untuk orang tua? Apakah juga yang masih muda juga bisa terkena hipertensi? Kalau riwayatnya gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Mohon izin menjawab, Ibu. Sepengetahuan dari kami, hipertensi itu bisa terjadi mulai dari usia muda. Namun untuk usia muda sendiri itu biasanya terjadi atas faktor stres. Seperti itu, Ibu, terkait hipertensi yang kami ketahui. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Baik, izin menambahkan. Jadi sebenarnya penyakit hipertensi ini bisa dialami oleh semua umur. Jadi tidak hanya orang tua saja atau lansia saja. Karena di sini terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi, seperti ada faktor keturunan atau genetik di mana anak yang mempunyai orang tua atau sanak saudara yang mempunyai riwayat hipertensi, itu ada kemungkinan bahwa anak tersebut mengidap hipertensi pula. Kemudian sekarang kan zaman-zaman modern, di mana teknologi dan juga berbagai macam hal itu sudah berkembang, termasuk di industri pangan, sehingga di sini bisa meningkatkan risiko anak-anak muda untuk mengalami hipertensi karena mengonsumsi makanan yang tinggi garam, tinggi natrium, dan tentunya hal itu bisa memicu terjadinya hipertensi pada kalangan anak muda. Apakah bisa dipahami ya Bu Nurul? Atau Bu Nurul mungkin ada pertanyaan lain? Ya, cukup Mbak. Iya sih, jadi karena kan anak-anak muda sekarang kan makanannya enak-enak ya. Jadi di luar itu kan banyak makanan yang apa serba manis, serba asin gitu kan. Beda dengan angkatan saya dulu kan. Kalau dulu makanannya paling ya kue-kue tradisional yang bungkus daun kayak gitu kan. Sekarang anak-anak kan makannya enak-enak. Nah, itu karena biasanya yang apa itu ya, yang care terhadap pemeriksaan tensi itu kan biasanya orang-orang yang sudah usia lanjut gitu, yang usia muda kebanyakan kan abai gitu ya. Itu sepengetahuan saya, nggak tahu ya dari teman-teman kesehatan kan yang lebih tahu. Itu sih. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih kembali Ibu. Baik, mungkin ada responden lainnya yang ingin bertanya terkait topik diskusi pada siang hari ini. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya secara open mic atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali. Sepertinya diskusi pada siang hari ini sudah cukup jelas dan sudah cukup menggambarkan terkait hipertensi itu seperti apa dan bagaimana. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian karena telah aktif mengikuti serangkaian acara diskusi pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita bahas pada siang hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan di kehidupan nyata. Terima kasih. Namun sebelumnya, tadi kita memulai acara ini dengan berdoa. Ada baiknya kita tutup acara ini juga dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, nggih. Baik, sesi dokumentasi akan saya mulai. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah aktif untuk mengikuti diskusi hingga akhir acara ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 IKMC 2020, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Izin live.